Pastor Chris dari GKS Light to the Nations. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan wanita yang saya tahu dipakai luar biasa oleh Tuhan. Yang begitu on fire, seorang prajurit Tuhan, seorang warrior, seorang pejuang Tuhan. Pelayanannya selalu menginspirasi saya. Berapa on fire, semangatnya. Saya tahu bahwa setiap orang itu gak lepas dari masalah. Saya tahu, percaya saya, dalam hidupnya pun Pastor Chris menghadapi masa. Tetapi semangatnya, on fire-nya, berapi-apinya itu menginspirasi setiap kita. Beliau yang sudah sejak awal bersama teman kita di gereja ini, ketika gereja ini masih baru beberapa orang dan sudah bersama-sama melayani, moral supportnya, doanya yang terus menerus, perkataan-perkataan profetik yang dilepaskan di tengah-tengah kita yang terus membawa setiap kita sampai dengan hari ini. Mari kita sambut Pastor Chris dengan tepuk tangan yang luar biasa. Kita undang pelayanan firman-Nya hari ini. Come on, bisa, come on. Shalom. Shalom. Masa kalah sama satu perempuan, suaranya pada kemana nih? Shalom. Shalom. Haleluya. Silakan duduk saudara. Wow, haleluya. Gimana, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara, di gereja ini bukan tentang manusia saja. Pastinya Tuhan pakai orang, betul nggak saudara? Tapi dia ingin selalu menyatakan dirinya di antara kita. Amin. Kita percaya bahwa semua yang percaya Yesus di dalamnya ada Kristus. Ya, amin ya saudara ya. Tapi ketika kita berkumpul bersama-sama, firman Tuhan janji, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di antara kita. Kalau Dia ada di antara kita saudara, kebaktian kita harusnya lebih dari ini. Amin. Amin. Coba saudara. Saya mau lihat ya saudara ya, kalau Anda nih mau dikasih barang sama orang, tangannya gimana saudara? Tangannya gimana? Halo? Tangannya gimana saudara? Gini ya? Atau kita gini? Atau gini? Kita saudara diharapkan sama Tuhan menjadi penerima sebelum kita bisa memberi. Amin. Kita menjadi penerima sebelum bisa memberi. Ya, jangan kita expect bahwa kita bisa menjadi pemberi sebelum kita menerima. Di dalam hukumnya Tuhan, Dia memberi terlebih dahulu, setelah kita menerima dan kita baru bisa memberinya. Amin. Nah, biar pagi hari ini kita akan bahas tentang memberi. Memang saya dikasih temanya ya saudara ya. Nah, kita tahu saudara, seorang pemberi itu saudara, tentang giving saudara. Pemberi dengan orang yang memberi itu ada bedanya gak saudara? Amin? Ada bedanya gak? Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Oke, memberi dengan pemberi ada bedanya gak saudara? Ada ya bedanya ya? Apa bedanya? Kalau memberi kita bisa melakukan sekali-sekali. Ya betul ya saudara ya? Hari ini saya bisa beri, besok lagi gak kepengen saya gak beri gitu ya. Tapi kalau seorang pemberi saudara, dia punya gaya hidup memberi. Dia punya kebiasaan memberi. Dan bukan hanya memberi saudara, setiap pemberi itu dia memiliki hati, terutama untuk bisa memberi. Katakan amin. Nah jadi saudara, kita di sini sebagai anak-anak Tuhan bukan dituntut sebagai yang memberi, tapi sebagai pemberi-pemberinya Tuhan. Katakan amin. Amin ya saudara ya. Nah minggu lalu saya mendengar juga bahwa Pastor Daniel bahas tentang worship. Katakan worship. Nah menurut saya setelah saya merenungkan firman, giving or as a giver itu adalah act of worship kita loh. Amin. Betul gak saudara? Ketika kita memberi itu saudara jangan patokannya hanya uang aja ya. Memang tapi hari ini saya akan masuknya sih ke uang. Tapi prinsipnya adalah saudara, sebelum kita bisa memberi uang, kita harus memberi diri kita ini saudara.
kepada Tuhan sebagai act of worship. What is worship? Mungkin minggu lalu udah, tapi diulang dikit gak apa-apa kan saudara? Nah worship itu artinya saudara, kita memberi nilai yang tertinggi kepada yang kita sembah. Amin. Artinya kalau kita bilang mari kita worship, artinya kita berfokus kepada pribadi atau barang yang kita sembah. Dan setiap orang di muka bumi ini adalah penyembah. Tapi pertanyaannya adalah apa yang kita sembah? Setiap orang loh itu penyembah. Tetapi masalahnya apa yang kita sembah? Mungkin dulu kita belum kenal Tuhan, nyembah diri sendiri. Saya paling benar, semuanya harus tunduk sama saya. I am. Saya. Kita menyembah diri kita sendiri. Atau mungkin orang menyembah apa? Uangnya. Makanya gak heran ketika uangnya hilang, itu dia bisa kayak gila. Atau kita menyembah orang. Intinya setiap kita adalah penyembah. Tapi ketika kita mengenal Yesus, kita diubahkan. Kita menjadi penyembah-penyembah Yesus. Kita menjadi menyembah Tuhan. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Amin. Dengan kita mengerti itu saudara, makanya kita bisa dengan mudah memberi. Ya, mari. Saya akan masuk ke dalam materi saya saudara. Jadi sekali lagi worship is, giving is the act of worship. Memberi adalah tindakan kita menyembah Dia. Amin. Tadi ketika saya worship, kita lagi worship gitu saudara. Ada satu kata yang Tuhan bangkitkan. Living sacrifice. Kita semua adalah living sacrifice. Ketika kita menyembah Dia, ketika kita melakukan apa ya saudara ya, yang di dalam gereja ini lakukan, ketika kita sadar sebagai penyembah di hadapan Tuhan, we are living. Kita sebenarnya menjadi korban yang hidup. Apa yang naik ke surga itu membuat apinya turun, membakar. Amin. Ya saudara ya, jadi kita datang ke gereja jangan biasa-biasa. Masih ada satu kata lagi, saudara, ketika Anda ke gereja, ketika Anda datang sini saudara, kemarin juga saya katakan, kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak akan mendapat apa-apa. Saya ulangin saudara, karena banyak sekali jemaat maupun pengerja, semua orang yang datang beribadah setiap minggu, itu memang merupakan menjadi kebiasaan. Tanpa disadari, kita udah gak tahu lagi tujuan kita datang ke gereja itu apa. Ketika kita pergi kemana-mana selalu ada tujuannya. Tapi orang Kristen banyak mau pergi ke gereja gak ada tujuannya. Tujuannya cuma karena ini adalah aktivitas agama. Tapi hari ini biar hati kita diubahkan oleh Tuhan. I come to worship. Aku datang ke gereja ini untuk menyembah, memberikan Dia posisinya. Dia menjadi raja di atas segala raja. Amin. Ketika saya datang ke gereja ini, saya akan pulang tidak pernah sama lagi. Kalau Anda punya tujuan, saya berdoa, Anda tidak pernah sama lagi. Karena pasti hatimu terbuka. Seperti tadi saya bilang, tangan kamu gimana kalau menerima? Ini memang bukan bicara tangan, tapi hati kita akan terbuka. Karena kita tahu setiap apa yang terjadi di rumah ini, ada sesuatu yang akan membuat saya berbeda. Katakan amin. Amin. Jadi kita sebagai orang-orang yang datang ke sini saudara, bukan orang yang biasa. Untuk bisa menjadi pemberi saudara, kita pertama-tama banyak kali harus mengalami sesuatu dengan Tuhan. Untuk bisa menjadi pemberi, kita pertama-tama saudara harus encounter dengan Tuhan. Memang kemarin saya udah bahas banyak di dalam training ya tentang encounter dengan Tuhan. Apa sih artinya encounter saudara? Encounter itu adalah apa? Kita bertemu muka dengan Tuhan. Seperti tadi ketika kita worship, ketika kita menikmati setiap kata-kata. Mungkin Anda bingung, saya mesti buka sama muka mana? Tuhan kan gak ada, gak kelihatan. Tapi sadarlah saudara, ketika kita nyanyi, itu firman yang dinyanyikan. Ketika kita
fokus dengan kata-kata itu. Kita mengucapkan kata-kata itu dengan sekedap hati kita, saudara. Kita tanpa disadari tiba-tiba Anda bisa tenggelam di dalam kata-kata itu. Anda bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena ketika kita berkata-kata, ketika kita menyembah Dia, ketika kita nyanyi dengan Dia, saudara, ingat, itu komunikasi. And you can receive His word. Seperti tadi saya bilang, ketika nyanyi, saya cuma ngomong-ngomong kata-kata ini. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan saya satu kata, living sacrifice. Amin, saudara. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, encounter dengan Tuhan, itu akan merubah dalamnya kita. Pertama tadi, pengalaman pribadi. Oke, ketika kita mau encounter dengan Tuhan, muka dengan muka, walaupun Dia nggak ada, kita pertama kali bisa berjumpa dengan firman-Nya. Amin, kita bisa mengalami firman-Nya. Nah, kita bisa contoh, saudara, dari di Alkitab ini. Karena kita bahas tentang pemberi, saya kira Abraham yang menjadi di hati saya itu begitu kuat, saudara. Di Kejadian 12 dikatakan, saudara, Abraham itu adalah penyembah berhala. Karena dia tinggalnya di Mesopotamia sana ya, saudara ya. Lalu dia disuruh sama Tuhan pergi ke Ur Kasdim. Pada saat di Kejadian 12 dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mendapat janji Tuhan bahwa dia akan dijadikan orang yang menjadi berkat. Dia akan dijadikan berkat, dia dijadikan penuh anugerah. Dia akan dijadikan menjadi orang besar. Siapa yang mengutuki kamu akan aku kutuki. Siapa yang memberkati kamu aku berkati. Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mendapat firman-Nya, saudara. Orang yang mengalami Tuhan, saudara, yang mengalami Tuhan, di dalamnya ada perubahan, saudara. Di dalamnya dia mengalami perubahan, katakan perubahan. Nah, kalau kita lihat Abraham pada akhir hidupnya, dia terkenal menjadi apa? Bapak orang beriman. Dari Abraham penyembah berhala, akhirnya berubah menjadi bapak orang beriman, saudara. Artinya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti harus berubah. Kita nggak bisa bilang kalau, saya tadi di gereja loh, hadirat Tuhannya dahsyat deh, kayaknya saya sampai nggak bisa diam, kelepek-kelepek tangan saya harus bergerak, atau mungkin lakukan sesuatu gitu ya saudara. Tapi at the end, pada akhirnya hidup kita nggak ada perubahan. Itu bukan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena orang yang mengalami encounter dengan Tuhan pasti akan perubahan ada internally. Secara internal ada perubahan. Amin. Amin saudara. Yes. Lalu saudara, ketika kita udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Contoh lagi, contoh. Paling enak pakai contoh-contoh supaya ada gambarannya saudara ya. Kita lihat Zakheus di Lukas 19. Di Lukas 19, Zakheus ini saudara. Oh ya, by the way. Siapa yang di sini mungkin baru pertama kali kenal Tuhan? Bisa angkat tangan? Ada? Atau mungkin belum, ya baru beberapa setahun kenal Tuhan mungkin? Ada? Oh yes, thank you Bu. Gini ya saudara, ketika saya sebutin firman, mungkin saya nggak buka ya, tapi nanti di rumah dibaca. Ya Bu ya, oke? Ya. Nah, itu Zakheus saudara. Zakheus ini adalah orang yang juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya pikir dalam hal keuangan ini luar biasa saudara. Zakheus ini pendek dan dia adalah pendosa kalau menurut orang Israel. Dia adalah penjahat karena dia pemungut cukai. Karena dulu waktu bangsa itu adalah orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma dan dia bekerja untuk musuhnya Israel. Ngambilin uang dari orang-orang Israel untuk orang Israel bayar pajak. Jadi orang Israel benci banget sama ini orang pemungut cukai. Dibilang itu pendosa yang paling-palingan lah gitu ya saudara. Nah Zakheus ini saudara, ketika Yesus masuk ke Yeriko, dia dengar si Zakheus ini, wah Yesus nih, Yesus orang terkenal saudara pada masa itu saudara ya. Di mana-mana kalau ada dia datang, wah kerumutan orang banyak saudara. Nah Zakheus ini orangnya pendek. Katakan pendek. Tapi gak apa-apa, pendek gak ada menjadi masalah. Ternyata karena dia pengen tahu ini siapa Yesus saudara. Dia sampai naik ke atas pohon. Pernah gak saudara mau datang KKR sampai naik ke atas pohon? Saudara, pernah gak? Tapi Zakheus ini yang
dituduh sebagai penjahat itu saudara. Ketika dia dengar Yesus mau datang, dia langsung naik ke atas pohon. Dia mau lihat Yesus siapa. Hebatnya saudara, Yesus mengenal hati. Ketika dia lewat di bawah pohon itu, langsung dia sebut namanya. Hei Zakheus, turun, aku mau tinggal di rumah kamu. Amin saudara. Yesus merasakan apa yang menjadi keinginannya Zakheus. Dan ketika Zakheus turun, dia bawa Yesus ke rumahnya. Orang-orang gosipin, Yesus tuh hidup tinggal diundang ke rumah orang pendosa. Pasti ngomongin gitu saudara. Mungkin kita juga banyak kali ya, ada yang digerakkan untuk hubungan sama mungkin pelacur atau apa untuk menjamah itu. Dia lihat masa main-main sama pelacur. Orang gereja suka begitu saudara. Enggak deh, enggak di gereja sini. Gereja mana-mana lah ya saudara ya. Gosip-gosip gitu ya. Nah akhirnya saudara si Zakheus ini ya. Pada saat dia udah ngobrol sama Yesus. Dia langsung bilang apa? Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan aku akan kembalikan kalau ada orang yang aku curi. Dan aku akan memberi kepada orang miskin. Ngerti ya saudara? Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat hati seseorang berubah saudara. Zakheus yang mungkin cinta akan uang dulunya. Mungkin dia kaya banget saudara. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tangannya terbuka saudara. Langsung dia bisa memberi. Amin. Jadi kita untuk menjadi pemberinya Tuhan saudara. Perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang udah gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara. Apa yang saya bisa lihat? Orang itu dingin, gak punya gairah. Hidup tanpa gairah saudara, itu membuat kita hidup ceroboh. Maksud saya gairah bukan gairah yang dari dunia ini. Tapi di dalam kita ada apinya Tuhan. Yang membuat kita mengejar Tuhan. Yang membuat kita gak bisa lewat seperti Zakheus, gak bisa lewat Yesus lewat begitu aja. Saya mesti ketemu sama dia, saya mau lihat dia siapa. Amin saudara. Jadi ketika kita di hati kita saudara mulai tidak ada kegairahan, mulai padam. Ya pelayanan ya udahlah, oke jadwal gue ya besok ya. Oke latihan, latihan gitu ya. Asyir, oh ya asyir, jadwal. Pasang muka, kesalaman. Tapi udah di dalam, ya udah kan udah gak asyir nih ya. Biasa aja, bodoh amat, emangnya gue pikirin. Jemaatnya celingak-celinguk juga, ya biarin aja. Kalau lagi gak jadwal dia gak asyir. Kenapa? Bekerja pelayanan sesuai jadwal. Kenapa? Karena di hati kita gak ada fire of God. Tapi saya berkata, sebelum Yesus datang kedua kali, Tuhan akan lakukan banyak pemulihan di rumahnya. Aku akan menerima apinya lagi. Ketika kita saudara gak ada api saudara, pelayanan kita akan masuk ke dalam level daging. Gak heran kita juga di gereja banyak gontok-gontokan. Gak heran kita juga bisa gosip. Karena apa saudara? Ketika kita gak ada apinya Tuhan. Akhirnya kita jatuh ke dalam kebiasaan. Familiar, katakan familiar. Kita udah gak bisa lagi melihat Tuhan itu wow. Tuhan itu dahsyat. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan atau ke tempat yang sesuatu yang indah. Kita gak bisa lagi wow. Gak bisa lagi ketika kita nyembah dibilang Tuhan maha besar. Gak bisa lagi. Udah gak ada lagi perasaan wonderful Jesus. Semua flat. Jadi bahaya saudara. Kita mau menjadi sesuatu, melakukan sesuatu di rumah Tuhan ataupun menjadi anak Tuhan yang benar-benar bisa berdampak. Kalau nggak punya encounter dengan Tuhan, kita akan hidup biasa. Pada akhirnya saudara seperti saya bilang, ketika tidak ada api, hidup kita akan ceroboh. One day di luar sana ada yang lebih menarik dari kita, you will follow them. Karena nanti akan ada orang bilang, Yesus ada di sana, Yesus ada di sana, Yesus sudah datang loh, Yesus itu ada guru-guru palsu. Because you don't have fire, karena kita nggak punya api. Oh ya, masa Yesus datang ya? Kita kayaknya lebih percaya omongan orang yang di luar sana daripada firman Allah katakan. Yesus bilang kalau dikatakan di sana ada Yesus, di sana ada Yesus, jangan ikutin.
pemberi-pemberi tanpa encounter dengan Tuhan, kita akan memberi apa adanya, seadanya. Oke? Coba kita lihat lagi. Ini orang yang punya pengalaman dengan itu. Boleh di move aja, semuanya dikeluarin aja, itu gambarnya. Saudara, kita lihat lagi jemaat mula-mula. Ya, di Kisah Rasul 2 sampai 4 saudara. Di Kisah Rasul 2 ayat 44 dikatakan apa saudara? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Coba kita buka nih ayatnya ya, Kisah Rasul 2 ya, di Perjanjian Baru. Kisah Rasul 2 ayat yang 44. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-44. Udah ada? Bisa dimunculin juga kali? Kalau ini? Kisah Rasul 2. Kalau yang udah dapat bisa bacain mungkin? Yuk, ada yang bisa bacain? Kita aktif. Haleluya. Bergairah, menyanyalah. Kisah Rasul 2 ayat 44. Oke. Pak Daniel silakan. Katakan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bisa gak Anda? Kalau biasa-biasa, hari inilah saudara. Vero, punyanya kamu, punyanya aku ya. Bisa gak saudara? Enak aja loh, gue kerja capek-capek. Enak punyaan bersama. Tapi udah ada buktinya di Alkitab. Ketika Roh Kudus turun, mereka semua mengalami Tuhan. Mereka mengalami hadirat Tuhan yang begitu kuat saudara. Mereka bisa bilang, what I have, punya kamu, punya aku. Tapi hari ini kita gak bisa ngomong gitu. Gak ada lagi, belum. Kenapa? Karena mereka hari itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sesuatu terjadi dalam hati mereka. Mereka bisa melihat Tuhan itu lebih hebat. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu akan melakukan perkara besar. Oleh karena itu semua harta kita kumpulin. Yang penting bisa semuanya mengalami. Tuhan itu diagungkan. Amin saudara. Jadi kita lihat Kisah Rasul aja udah. Kita lihat orang yang mengalami perjumpaan sama Tuhan gak pernah sama saudara. Amin. 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 Maklum ya saudara, karena saya orangnya menyala-nyala gitu kayak tadi Pak Dhani bilang. Saya kalau ngeliat orang diam-diam kayaknya pengen, yuk. Yuk, come on. Karena pasti lebih enak saudara. Ketika kita responsif saudara, itu akan membuat kita ada sesuatu yang tadinya kita tertutup bisa tiba-tiba terbuka. Amin. Ya, jadi kita kira mau gak saudara alami perjumpaan dengan Tuhan? Amin. Amin. Minta. Secara simpelnya praktisnya minta saudara. Kalau hari ini Anda merasa seperti tadi gak ada gairah, gak ada lagi api, gak ada lagi sesuatu yang bisa membuat kita terheran-heran dengan Tuhan. Just ask. Minta sama Tuhan. Karena semua itu adalah kasih karunia. Minta, Tuhan, aku gak ngerti caranya nyembah kamu gimana. Tuhan, kok dia bisa merem sambil nangis-nangis Tuhan. Aku gak pernah ngalamin itu, aku mau alamin itu Tuhan. Aku mau mengalami kamu Tuhan. Itu is very simple saudara. Just minta. Jangan dibiarinin, jangan dibiarkan keadaan kita seperti itu. Amin. Now, kita lihat di gambar itu saudara. Jadi pengalaman pribadi ada perubahan internal. Habis itu setelah kita mendapatkan sesuatu saudara, kita nggak bisa stop di situ. Kita harus terusin dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita dapat api di rumah kita harus teruskan saudara. Kita harus terus mencari Tuhan. Kita harus terus mau baca firman-Nya. Kita harus terus, Tuhan aku mau kenal kamu. Itu kata-kata bukan kata-kata agama. Sekali lagi, mungkin Anda dari kecil sampai tua, sampai hari ini udah dengar kenal Tuhan. Tapi hari ini saya ingin katakan, mengenal Tuhan itu bukan kata-kata agama. Itu kata-kata hubungan. Itu kata-kata keintiman. Amin. Kita gak bisa saudara intim dengan seseorang tanpa kamu kenal siapa dia. Mau kamu dijodohin? Siti Nurbaya. Kan orang ternyata banyak yang gak mau dijodohin. Oh ya saya terima ini saudara YouTube.
intermezzo. Di grup saudara-saudara kami, tiba-tiba dapat YouTube gambar orang Cina, saudara dari Tiongkok sana, kawin. Yang satu cowoknya masih muda banget, mungkin seriko. Tapi dengar dulu, belum habis. Ceweknya saudara, calon istrinya, itu seumur mamanya Daniel. Nah udah gitu saudara, ceritanya di kamar nih, kan biasa kalau orang Cina-Cina di kamar suka foto-foto gitu ya. Lakinya begini aja, kagak mau, yang ceweknya ngejawil-jawil gitu ya, gitu-gitu tau gak saudara ya. Dia kan gak mau, tiba-tiba cewek ini ternyata orang kaya saudara. Dikasih kalung-kalung yang kayak itu loh, yang biji-biji itu, yang kayak biksu saudara. Dikasih emasnya, dipakein cincin, langsung cowok itu mau foto. Ya gitu ya saudara, udah gitu saudara ya. Makan, sekarang acara makan. Kalau makan kan ada kanpei ya, ada apa? Toast. Nah ini perempuannya yang tua ini dengan yang muda mau kanpei gitu kan. Tapi kanpeinya gak mau begini, maunya begini gitu ya. Lagi deh, dia mukanya kesono aja yang lakinya ya. Karena kan ceweknya udah old lah ya gitu ya saudara. Langsung perempuannya gini, begitu saudara. Tiba-tiba datang pembantu bawa satu tray, satu nampan uang. Uangnya banyak sekali. Langsung dia ketawa. Dia gitu saudara ya. Tahu, berarti dia kawin karena apa? Karena duit. Kita sama Tuhan gak bisa begitu saudara. Kamu gak bisa karena dia punya duit terus kamu bilang oke Tuhan karena kamu kaya Tuhan. Aku mau deh sama kamu. Tuhan mah gak murahan. Walaupun dia mati gratis kasih kita semuanya. Tapi dia cari orang yang mau meresponi dengan benar. Bukan karena tadi dikasih duit. No, itu gak ada di kerajaan Allah yang kayak gitu. Di kerajaan Allah adalah orang-orang yang dikasih sedikit langsung dia langsung respon. Orang-orang yang responsif, orang-orang yang mau mengenal dia. Makanya saya bilang kata mengenal Tuhan itu bukan kata agama. Kalau selama ini Anda diajar kenal Tuhan tanpa nggak ngerti. Ya kayak tadi. Mau gak Anda kawin dengan orang yang kamu gak kenal? Makanya sekarang pacaran juga orang mainnya mau yang enak-enak aja. Nonton, enjoy, makan-makan. Gak pernah ribut kalau ditanyain lagi konseling. Pernah berantem berapa kali? Gak pernah bu, kita mah cocok. Wih, belum tahu dia. Amin. Belum tahu dia. Justrunya kalau konseling sama kita berantem kamu. Yo, karena pada saat berantem kamu tahu dia siapa, setannya apa, kamu juga setannya apa. Amin. Kalau ngomongin gini pada ketawa. Kok tadi Tuhan terus serem ya, saudara ya. Nah, jadi akhirnya kalau orang mengalami Tuhan, perlu ada perubahan hatinya, betul nggak saudara? Nah, ketika kita kayak tadi mau pacaran, mau kenal orang, aduh gue kayaknya nggak sanggup nih sama yang kayak gini. Iya kan? Anda pilih, mau pilih terus atau mau mundur kan? Kalau sama Tuhan mah, dia mah terlalu pasti kamu akan bikin baju terus Tuhan. Amin. Kita akan bikin selaras. Supaya apa? Kita akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara. Di hati Tuhan, di hati sorga, dia pengen Kristus itu ada di sini. Itu orang Kristen normal saudara. Adalah orang yang melakukan sebagaimana apa yang Yesus lakukan. Kalau Anda bilang aku tuh Kristen, tapi belum normal. Kalau belum lihat apa yang Yesus kerjakan itu saudara, Anda juga kerjakan. Mungkin, Ibu Prisma terlalu awang-awang, turun coba Bu, injak bumi. Kalau kita ngomong begitu, kita batasin Tuhan sebesar diri kita. Karena saya mudah melihat, bahkan melihat banyak orang yang melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Amin. Dengan mengenal Tuhan, kita menjadi serupa segambar Kristus. Ini juga serupa segambar Kristus, itu kata-kata agama. Sama Kristus apa ya? Dulu juga saya gak ngerti loh saudara. Serupa sama Kristus tuh apa sih? Gimana? Kan Yesus laki, saya perempuan. Gimana bisa sama gitu kan saudara? Ya betul gak? Itu gak masuk otak gitu ya saudara. Apa ini? Terakhir mulai terus cari Tuhan, tanya. Sekali lagi kata tanya sama Tuhan, itu kata-kata yang mahal dan berharga.
tanya. Kalau nggak ngerti dengar khotbah di sini, ini ibu ini ngomong apa ya? Aku kagak ngerti. Pulang langsung, Babe, dia ngomong apa tadi? Saudara, serupa segambar sama Kristus, pertama-tama adalah pikiran kita. Karena Amsal katakan, bagaimana kamu berpikir itulah kamu. Jadi pola pikir kita ini menentukan semua yang muncul di dalam kehidupan kita. Amin. Ya makanya serupa segambar Kristus itu gak bisa lewat dari kita mulai rubah cara berpikir kita. Bagaimana kita juga mulai baca Alkitab, mulai tanya, Tuhan ini kamu pikiran begini gimana? Apa maksud kamu? Cara berpikir ini gimana Tuhan? Baca Alkitab itu bukan asal nyesain apa tuh? Paket. Saya udah baca loh Yohanes 1. Baca. Tapi kita gak nangkep pikirannya Tuhan kayak apa? Pola pikirnya kayak gimana? Amin. Jadi ketika kita mulai mengerti, baca Alkitab menjadi menarik sekali saudara. Tuhan pikiran kamu tuh kayak apa? Ketika kamu nulis ini Tuhan, pikiran kamu tuh apa? Dulu juga saya ngejar target saudara. Agen asuransi. Nah ketika kita mulai ya saudara, jadi pertama robah pikiran kita saudara. Serupa segambar dengan Kristus, makanya tadinya pelit bisa jadi memberi. Di dalam kerajaan Allah memang ada orang yang dikasih saudara gift untuk memberi. Ada orang yang memang hatinya murah, hati itu karena pemberian dari Tuhan, dari sononya. Karena Tuhan punya rencana dia itu menjadi orang yang sebutnya bendahara sorgawi. Orang ini pasti kalau ketemu apa-apa yang pertama duitnya kantongnya dulu, dia keluarin duitnya. Tapi ada orang-orang kayak kita yang biasa-biasa mungkin panggilannya bukan memberi. Tapi Tuhan juga tetap minta memberi. Artinya saudara, ukuran kita nanti pada akhirnya itu berbeda. Ukuran Tuhan ketika Tuhan minta pertanggungjawaban kita itu pasti beda. Kalau kamu dipanggil sebagai bendahara sorgawi, gak pernah tahu kamu bendahara sorgawi. Dan kamu nahan-nahan ketika kamu kaya, kamu gak tahu tujuannya apa. Jadi pada saat nanti kita ketemu sama Tuhan, Tuhan cuma lihat apa yang aku beri sama kamu ngerti gak untuk apa? Makanya hari ini ngerti, biar Tuhan bukain. Aku harus merubah cara berpikirku. Aku tuh dikasih sesuatu, apa tujuan Tuhan? Ketika Anda tahu tujuanmu dengan apa yang kamu pegang, kekayaan kita, kau mulai melakukan itu, Tuhan tidak akan pernah berhenti. Karena apa? You taat katanya. Karena kamu melakukan apa yang menjadi kehendak aku. Dan dia bukan berhenti memberkati, dia akan terus tambah-tambahkan. Amin. Nah, jadi saudara ketika kita udah dapat ini, saudara pikiran, habis kalau pikiran udah berubah saudara, pasti perasaan kita berubah, emosi kita berubah, cara hidup kita berubah, cara menghadapi masalah berubah, cara ngadepin orang berubah, semuanya. Amin. Nah, nanti ketika udah di level itu, kita akan ngalamin lagi sesuatu dengan Tuhan. Begitu prosesnya terus. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin, saudara. Nah, jadi orang-orang yang kalau kita mau menjadi pemberi, pastikan Anda encounter with God setiap hari. Ketika Anda baca firman, ketika Anda worship, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu dan tidak pernah sama lagi. Kalau masih belum berubah, Tuhan aku mau Tuhan, ada sesuatu yang berubah di dalam aku. Aku mau mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, salah satunya ada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ini saudara sangat bahaya. Itu yang membuat hati kita keras. Contoh yang paling gampang saudara. Banyak kegagalan-kegagalan di dalam dunia kekristenan. Ketika kegagalan itu terjadi, kita fokusnya pada kegagalan itu. Contoh ya dalam hal memberi ini saudara ya. Waktu dulu mungkin yang orang-orang baru Kristen nanti cari aja di sejarah gereja. Dulu pernah ada pengajaran tentang sow, menabur dan menuai. Waktu masa itu, saya percaya itu memang tetap Tuhan yang punya kerjaan. Supaya apa? Orang Kristen bisa melihat bahwa ini pemberian, kita bukan sumbangan. Ini adalah sesuatu benih. Mungkin zaman dulu banyak orang berpikir nih sumbang gereja. Ngomongnya sumbang gereja loh saudara. Tapi Tuhan itu punya yang lain saudara. Dia makanya di bumi ini ada hukum tabur dan tuai. Dia mau membukakan kepada gereja bahwa ketika kamu memberi, ketika kamu itu menabur.
Kalau orang menabur pasti menuai. Amin, saudara. Nah, ketika itu terus ditarik terlalu jauh, saudara. Orang akhirnya ngajarinya, kalau kamu menuai, bisa 100 kali lipat ganda. Jadi juri dengan Tuhan. Itu ekses, katakan ekses. Setiap kegerakan, setiap hal yang Tuhan baru bukakan, dan itu terjadi ledakan, saudara. Lama-lama manusia ini, saudara, karena belum sempurna, bisa membawa tarik keluar. Dan tujuannya adalah mementingkan diri sendiri. Karena tadi kita gak kenal Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kita tuaian? Supaya kita bisa memberi lebih banyak. Amin. Bukan supaya kita kaya. Kaya itu urusan Tuhan gampang banget gitu loh. Apalagi Anda dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bendahara sorgawi. You pasti kaya. Gak mungkin Tuhan kalau mau memakai seseorang, dia tidak perlengkapi kita. That is impossible. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, ketika itu ada ekses-ekses, mulai kemari jadilah teologi kemakmuran. Wah, hamba Tuhannya juga mulai jadi maruk, saudara ya. Kalau mau lagi butuh dana, dipus, dipompa itu jemaat. Kamu akan menuai segini. Kamu akan gini. Emosi jemaat naik. Iya nih, gue kalau nabur nih ya, gue nabur cetiau, gue dapat 100 juta, gila. Mulai dipompa terus, saudara. Akhirnya, saudara, pendetanya yang kaya. Jemaatnya ternyata banyak yang gak nuai. Guys, saya jujur ngomong, saudara. Teman saya kena, saudara. Ketika dia waktu itu dengar tentang tabur dan tuai di satu gereja yang terkenal lah. Kalau saya sebut pasti tahu dah. Nah, tiba-tiba dia bilang, wah Tuhan suruh saya nabur mobil. Memang mobil dia waktu itu Jimny yang kecil itu, yang kotak itu loh, saudara. Waktu itu. Ini dari Jakarta dikirim keluar kota, saudara. Mobilnya dikirim. Ibu ini yang ngasih mobil itu, saudara. Suaminya juga gak tahu. Karena dia baru habis dipompa, saudara. Wah, kalau gua nabur dia pasti menuai, yes. Jadi dia pikir, wah nanti lakinya pasti akan terheran-heran. Gua akan nabur mobilnya mesti Mercy kali ya, saudara ya. Lalu saudara, itu udah dituai. Suaminya mulai nanyain, kemana mobil kamu? Dia gak jawab lah, pokoknya akhirnya mereka berantem. Singkat cerita, saudara, ibu itu sampai hari ini gak menuai. Artinya apa, saudara? Itu ekses. Dan dengan ada ekses-ekses ini, saya lihat ada juga kecenderungan ke gereja hari ini. Orang mulai nahan duitnya. Banyak orang enggak, terkependetanya keenakan. Kenapa? Tadi kelihat banyak hal yang seperti itu. Orang mulai pakai kegagalan itu, ekses itu untuk mulai menahan dirinya. Nah, apa saudara? Padahal Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap memberi. Dia tahu kita gagal. Dia terus memberi. Dia terus memberi. Sekalipun Anda gagal, dia terus memberi. Itu sifatnya Tuhan. Tapi sekarang mulai kita dong tanya, Tuhan, what is your opinion? Nah, apa saudara? Ketika Anda lagi dipus, dengar khotbah tentang tabur tuai, hati Anda, emosi Anda terpacu, jangan memberi. Pulang, doa, tanya Tuhan, taruh nih Tuhan keinginan saya untuk nabur Tuhan. Give me your word. Bukan justru nahan duit itu, udah masukin deposito aja lah. Investasi lah. No. Ngerti saudara? Jadi banyak sekali kegagalan dalam kekristenan dibikin jadi teori baru, teologi baru. Makanya gak bisa kita ngalamin encounter with God. Karena tadi udah mulai gak percaya. Ya janganlah ntar duit kita diapain. Gak mau ah. Ngerti ya? Jadi dari kegagalan itu muncul di dalam kita ketidakpercayaan. Dan itu terus gak pernah selesai sampai akhirnya kita duit dipegang kenceng-kenceng. Saudara, Tuhan juga akan bongkar ini ketidakpercayaan.
satu demi satu. Yang saya lihat hari ini, yang Tuhan akan bongkar juga ketidakpercayaan dalam hal kesembuhan. Banyak teori-teori kegagalan karena orang gak sembuh. Langsung bikin teori, imannya gak cukup. Bikin langkah untuk kesembuhan 1, 2, 3 sampai 10. Ternyata kita semua gak masuk. Iya gak saudara? Nah udah dibaca gitu, dilihat. Bandingin sama aduh lagi gak sembuh. Kemarin saya cerita tuh di pembinaan. Orang sakit kanker misalnya saudara. Dia ajat untuk tahan sakit pakai morfin. Terus datang hamba Tuhan doain. Punya iman ya Bu? Aduh Pak saya lagi sakit banget. Punya iman. Yesus bilang kalau orang yang percaya gak ada yang mustahil. Make sense gak saudara? Suami saya aja kalau sakit. Saya gak berani bilang lu punya iman dong. Ya udah doain aja tumpang tangan gitu loh. Nanti perkaranya Tuhan yang akan lakukan. Nah ketika kita muncul kayak gitu. Banyak analisa gak sembuh karena ini, karena itu saudara. Padahal Tuhan tuh simple. Zaman dulu ada nama hamba Tuhan John Gillek. Ketika orang datang minta didoain saudara. Dia gak bilang gitu, Bu punya iman enggak? You pinjam iman saya aja ya. Saya tumpang tangan, kamu akan sembuh. Tangannya kayak api saudara. Ketika dia naik kereta ke satu daerah. Ada orang sakit perut di depannya. Orang itu kesakitan. Boleh saya doain kamu? Dia bilang boleh. Itu John Gillek. Tangannya itu seperti api. Dia tumpang tangan di perutnya. Pulang-pulang. Itu orang memang udah sembuh langsung. Ada telapak tangannya di perutnya. Hari ini gak ada. Kenapa? Karena kita banyak membangun dari kegagalan menjadi teori-teori baru. Biar hari ini kita bongkar semuanya. Semua apapun yang tidak sesuai dengan apa sifatnya Tuhan. Khususnya sifatnya Tuhan. Tuhan menyembuhkan gak saudara? Tetap menyembuhkan. Tetap menyembuhkan. Kita pegang itu. Tuhan menyembuhkan. Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Gak pakai diskon. Gak pernah berkurang sampai hari ini. Tetap sama. Keinginan dia menyembuhkan tetap sama. Keinginan dia untuk memulihkan kita tetap sama. Amin. Balik lagi ke situ. Lihat siapa Tuhan kita. Siapa Yesus kita. Gak pernah dia di kayu salib bilang, neng. Itu 2000 tahun yang lalu yang berlakunya. Hari ini gak berlaku. No. Tetap sama. Alkitab kita gak pernah dirubah. Tetap sama. Dia tetap menyembuhkan. Dia tetap memberkati. Dia tetap sama dulu sampai selama-lamanya. Amin saudara. Makanya menjadi pemberi. Kalau gak ada encounter with God. Sekali lagi. Hati kita. Tadi yang saya bilang, ketika hati kita ada encounter with God, hati kita mulai diubahkan. Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hati kita mulai menjadi pemberi seperti Yesus. Dengan hati yang seperti itu, bukan dilandaskan keinginan, keserakahan kita, pasti akan tuayan. Sekalipun ada orang bilang, kamu harus nabur, lihat dong tanahnya. Betul gak, pernah dengar gak? Kalau kamu nabur tuh harus lihat tanahnya. Pernah gak kamu? Orang miskin ada tanah yang bagus gak? Betul gak? Itu pengajaran yang menurut saya itu menyesatkan. Karena ketika Tuhan gerakin kita kasih orang miskin, Tuhan bukan lihat tanah dia lihat tanah hati kita. Apa yang menjadi keinginanmu untuk beri? Amin. Tanah hati kita loh sebenarnya. Kalau ketika saya merenungkan, saya bertanya Tuhan kalau kita nabur sama orang miskin nggak ada tuaya dong. No. Itulah makanya saya bilang itu ekses. Saya merenungkan tiba-tiba Tuhan bilang tanah hati kamu yang kayak apa. Makanya tadi saya akan masuk. Seorang pemberi harus ada hatinya. Amin. Udah ya encounter move. Yang kedua membuat kita menjadi pemberi adalah ini nih poin ini. Know who you have. Tahulah siapa yang memiliki kamu dan siapa kamu di dalam Kristus. Kalau kamu kenal tadi pengenalan akan Tuhan, kamu akan tahu siapa dia. Siapa yang memiliki kamu. Ketika kita tahu siapa yang menjadi Tuhan kita. Dan kita siapa di dalam dia. Kamu tidak akan pernah sama lagi. Satu yang saya lihat. Kita harus tahu sebagai seorang pemberi. Kita harus tahu satu. Adalah God is the owner of everything. Amin.
Kita harus tahu saudara, ketika kita mau menjadi orang pemberi, yang memberi berkat itu siapa? Kalau kita terhubung, punya Bapa, pemilik segala sesuatu, saya percaya engkau tidak akan melihat apa yang ada pada kamu. Tapi engkau akan lihat ketika Tuhan suruh kita memberi, Tuhan, you have me, you have everything, dan aku percaya engkau akan bisa memberikan aku semuanya. Dulu saudara, ketika saya masih baru-baru pelayanan full time ya saudara. Saya dulu full time di gereja yang tidak pernah digaji, tidak pernah dibayar. Berhubung masih ada tabungan, saya pakai terus. Sampai satu waktu saudara, mulai dibukakan saya masuk tentang sowing and giving ini. Menabur ini, saya dengar pengajaran itu. Buat saya menjadi berkat. Wah, ternyata kalau kita nggak ada benih harus minta. Karena Bapa pemilik segala sesuatunya. Saya mulai doa saudara. Saya doa, Tuhan saya minta benih untuk saya tabur. Roti udah pasti dikasih makan lah. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak dikasih makan gak? Perlu minta gak? Mama minta makan. Enggak kan saudara? Karena itu kita pelihara mereka. Tapi kalau benih, waktu itu saya gak punya benih. Saya berdoa, Tuhan beri saya benih. Pertama kali benih yang Tuhan kasih sama saya berapa? 250.000. Waktu saya terima uang itu, habis doa gak lama ada orang berkatin saya 250.000. Saya mintanya benih. Jangan dikasih benih dimakan. Petani sangat tahu yang mana untuk dimakan, yang mana dia harus siapin buat benih. Amin. Ketika saya dapat itu, saya tanya Tuhan, mau nabur kemana Tuhan? Pas dapat, saya langsung kasih. Minta benih, jangan sekali-sekali Anda makan. Karena Tuhan itu setia. Dia pegang omongan kita. Jangan Anda bilang juga janji sama Tuhan. Tuhan aku mau memberi. Ternyata Anda gak janji. Bukannya Tuhan menghukum. Karena dia melatih kita menjadi orang yang setia. Ucapan kita menjadi ucapan di hadapan Tuhan. Itu dipegang sama Tuhan. Kenapa? Dia latih kita. Sampai menjadi seperti dia. Karena Tuhan berkata setiap perkataan yang aku lepaskan tidak akan kembali sia-sia. Dia pun latih kita seperti itu. Kalau kamu berani mengucapkan sesuatu. Tuhan akan mengajar kita. Sampai kita menjadi integritas punya apa yang kita ngomong itu kita bisa lakukan. Jadi saudara. Jadi pada saat itu kalau kita udah tahu siapa yang menjadi pemilik segalanya. Engkau gak akan takut untuk memberi. Yang kedua. God is love. Ini juga love, kata-kata yang menurut saya udah degradasi nilainya. Kalau bilang love, gereja ngajarinya love. Saudara, di Alkitab yang benar-benar dibilang God is, itu love loh saudara. God is love. Seluruh keberadaan Tuhan itu love. Love itu dimanifestasikan dengan dia memberi Yesus. Betapa besar kasihnya kepada dunia ini. Supaya kita tidak binasa. Itu kasih yang terbesar. Dia berikan yang terbaik dari dia. Itu manifestasi kasih saudara. Kasih itu bukan romance. Memang ada romantikanya kita baca Kidung Agung. Kayak tadi lagu Ravish My Heart. Kan ada kan lagu itu? Yang Bill Johnson. Closer. Make me ravish my heart. Saya juga bingung ravish itu apa ya bahasa Inggrisnya, saya baru dengar gitu ya. Tuh ternyata mendebarkan, itu kan romantika kan. Tuhan sama kita memang ada romantikanya. Tapi yang terlebih hebat ketika lihat kembali lagi Yesus itu strong. Because of love. Dia berani mati untuk umat manusia. Kuat gak saudara love itu? Dia rela memberikan diri dia sendiri untuk mati. If you know God is love. Memberi buat kita ada sesuatu yang mudah. Karena kita memiliki DNA-nya dia. Amin. Yang ketiga, cepat lagi. Yang ketiga. We are the steward of grace of God. Setiap apapun yang Tuhan berikan, ya saudara, semuanya nih yang dia berikan. Pada akhirnya pertama tadi saya bilang kita menerima. Setelah itu kita harus menjadi pengelola. Kita harus bisa menjadi orang yang membagikan. Buka ayatnya dulu ya, 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, kan dari tadi ngoceh aja ya. Belum, lihat ayat lagi. 1 Petrus 4.
ayat yang ke-10. Saya bacakan dengan cepat. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika dia orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan dia anugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan sampai kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ketika kita melihat steward of the grace, kita bisa memberi itu karena kasih karunia. Betul gak saudara? Kasih karunia itu adalah apa yang dia berikan sama kita. Dan ketika kita menerima saudara, kita bisa membagikannya kepada orang lain. Matius 25 saudara. Pernah baca Matius 25? Tuhan memberikan, pengusaha itu memberikan kepada pegawainya 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Menurut saya wih ini dia. 5 talenta saudara. Diberikan banyak saudara ya. Alkitab berkata orang yang diberi banyak dituntut banyak. Yang 5 akhirnya menghasilkan 5 lagi. Totalnya dia punya jadi 10. Yang 2 dia usahakan menjadi 4. Yang 1 disumpetin di tanah. Dia gak ngapa-ngapain. Karena dia bilang ini tuannya jahat. Setelah dia bagi talenta saudara, tuannya kan pergi ya saudara. Jadi dia punya waktu untuk mengerjakan. Sama seperti sekarang saudara. Tuhan memberikan kita talenta banyak masing-masing. Sekarang dia lagi pergi ke sorga. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia utus Roh Kudusnya untuk kita pakai 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta itu. Ayo Roh Kudus, bagaimana ini menjadi sesuatu yang menjadi banyak. Dan pada saat pengusaha itu balik lagi, ditanya yang 5, udah dapat jadi 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1, dia bilang, enggak, lu ngambil di tempat yang bukan kamu tanam. Tuannya dia bilang menurut dia tuannya jahat. Justru orang yang 1 ini yang gak mengerjakan apa-apa. Engkau hamba yang malas kamu, dibuang di tempat kertak keriki. Ini saya bukan nakut-nakutin saudara. Karena setiap sekali lagi apa yang Tuhan berikan sama kita, dia mau kita seperti dia. Bisa menjadi orang yang pemberi-pemberi. Supaya orang apa? Mengenal Tuhan. Supaya orang-orang ini bisa diselamatkan. Ketika mereka mengalami kebaikan yang dari kita saudara. Mereka bisa diselamatkan saudara. Berapa banyak hari ini ketika kita menahan untuk diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang tidak kenal Tuhan saudara. Karena di hati Tuhan, I die for them. Aku mati buat mereka. Jadi ketika Tuhan datang lagi saudara, dia lihat 5 menjadi 10. 2 menjadi 4 totalnya. 1 disimpan. Yang Tuhan hakimi saudara. Bukan karena dia malesnya aja. Males manifestasi dari cara berpikir yang salah. Karena apa? Yang 1 ini lihat tuannya itu salah. Cara pandang dia kepada Tuhan itu salah. Sehingga dia bilang Tuhan ini jahat. Tapi yang 5 dan 2, dia gak pernah mempertanyakan siapa bosnya. Saya percaya ketika orang ini saudara, dia bisa tahu siapa bosnya. Karena dia ada comparison saudara. Yang 1 ini dia selalu lihat Tuhannya jahat. Bukankah hari ini kalau Anda sampai hari ini duduk di gereja, berlama-lama di gereja. Tapi engkau tetap melihat Tuhan kamu tukang ngambilin, Tuhan kamu jahat, Tuhan kamu tukang menghakimi, Tuhan kamu tukang hukum. Saya yakin kamu gak akan bisa bertindak banyak. Amin. Jadi makanya saudara, kalau kita benar-benar mau menjadi steward of God, gak bisa lewat untuk mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Move. Yang ketiga, supaya kita menjadi pemberi, saudara, bertumbuh menjadi pemberi. Mungkin kita sekarang suka beri, tapi sekarang saya mau Tuhan menjadi pemberi Tuhan. Tadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kedua, kenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Yang ketiga, living in a graceful community atau Church of Christ. 2 Korintus 8 ayat 5 katakan apa? Mereka memberi banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama apa? Kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah,
juga memberikan kepada kami. Saudara, di 2 Korintus 8 sampai 9 itu bicara tentang pemberian tentang uang, benar-benar uang, saudara. Nah, di Makedonia ini orang yang sangat miskin di era itu, tapi karena kasih karunia mereka alami Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu hebat dalam mereka, saudara. Mereka bisa memberi di luar melampaui kemampuan mereka. Nanti ada baca di situ. Nah, di ayat 5 ini ada penjelasannya juga, saudara. Ketika mereka dapat kasih karunia yang begitu besar, mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya apa, saudara? Mereka benar-benar habis-habisan dengan Tuhan. Tuhan, this is me. Amin. Tapi selain dia menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi mereka juga menundukkan diri kepada pemimpin. Makanya kita untuk bisa menjadi pemberi juga perlu dilatih di gereja, perlu tertanam di dalam gereja, perlu menundukkan diri, menyerahkan diri kepada pemimpin. Amin. Ya misalnya ada kompas gitu loh. Nih ya kita lagi malas nih memberi. Mungkin di gereja ada kebutuhan apa atau ada seseorang butuh duit gitu ya saudara. Kayaknya malas ya. Tapi ketika Anda kompas, tiba-tiba ada sesuatu. Pemimpin kamu ngomong. Itu menjamah hati kita. Akhirnya kita mau memberi. Kenapa? Sesuatu Tuhan pakai pemimpin kita. Amin. Jadi makanya ketika kita mau bertumbuh menjadi pemberi gak bisa lewat. Kecuali ada juga ada di gereja lokal. Amin. Ya. Yuk. Selain pemberi saudara. Seorang pemberi itu punya hati. Katakan hati. Ya hati saudara. Siapa yang di sini bisa berasa kalau kita ngomong sama seseorang gak ada hatinya? Ibu ketawa ya Bu ya. Pengalaman ya Bu ya. Pernah gak saudara? Hah? Gak enak kan? Atau kalau kita nyanyi, kalau Indonesian Idol gitu ya saudara ya. Ini kamu cuma kata-kata doang. Gak ada penghayatannya gitu kan. Pernah nonton Indonesian Idol? Oh jangan-jangan sini pendoa semua gak pernah nonton TV. Wih haleluya, nontonnya bioskop. Oke, nah ketika kita lihat idol-idol gitu kan saudara, saya juga belajar. Oh ternyata orang nyanyi itu harus ada hatinya. Harus dia bisa mengekspresikannya sesuai dengan kata-kata dalam lagu itu. Katakan amin. How about dengan memberi? Menurut Anda, kalau kita memberi uang ke gereja, Tuhan terima duitnya enggak? Terima ya duitnya sih, ada sayapnya ke sorga duitnya. Hah? Enggak diterima di sini, gereja yang terima. Atau orang yang Anda beri uangnya. Tuhan terima apa? Apa yang dari hatimu itu yang Tuhan terima. Ketika Anda memberi, Tuhan itu terima apa yang mengalir dari hatimu saudara. Amin. Makanya saya bilang kalau kamu memberi gak ada hatinya, Tuhan gak terima apa-apa. Oh, ya ampun saya udah kasih duit banyak-banyak. Ternyata saya gak ada hatinya, Tuhan gak terima apa-apa. Saya pelajarin paling gak ada hati yang seperti ini saudara. 1, orang yang mau memberi, menjadi pemberi harus punya hati yang percaya kepada Tuhan. Fully trust to God. Jadi kalau Anda memberi, gak percaya sama Tuhan, lebih baik jangan memberi. Kenapa? Berarti Anda selama ini anggap pakai kekuatanmu sendiri. Oleh karena itu nanti setelah memberi Anda menyesal. Karena kamu pikir semuanya tadi balik lagi kepada Allah memiliki segala sesuatunya. Abraham percaya kepada El Shaddai yang memberikan segala sesuatunya saudara. Maka dia menjadi kaya semakin kaya saudara. Nah ketika hati kita percaya kepada Tuhan, kita katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada saudara. Jadi untuk kita gampang untuk lihat orang percaya. Taruh di mana kepercayaannya. Lihat aja yang pertama uangnya larinya kebanyakan kemana. Bukan berarti saya bilang semua gajian Anda kasih ya ke gereja. Itu namanya botol. Kemarin Ibu Vero tanya, Bu botol apa Bu? Botol dan tolol. Maaf, Ahok bilang ini kata-kata kasar. Tapi ya dong saudara, Tuhan kan seperti lagi sifatnya Tuhan memelihara kita. Kita diberi kerjaan, kita diberi uang juga untuk memelihara keluarga kita. Sama seperti dia, Bapak yang memelihara keluarganya. Masa kita punya gaji semua dikasih ke gereja misalnya? Kan gak make sense loh. Tetap ada bagian di mana kita menyalurkan kasih kita kepada keluarga kita. Kita memelihara anak kita, istri kita saudara. Kecuali Anda sepakat udah berdua, dapat dari Tuhan, harus kasih semuanya.
percaya, kembali lagi, heart of trust. Ketika kamu bersepakat, Tuhan tahu, suruh, beri semuanya. Dengan percaya Anda lepaskan, something good will happen. Makanya saya bilang gak bisa menjadi pemberi tanpa hati yang percaya kepada Tuhan. Pagi tadi dapat begini nih dari Tuhan. Abraham, saudara, dibilang dia orang yang beriman ya saudara ya. Dia orang yang beriman. Berarti apapun yang dia lakukan, bahkan dia sampai ketika dijanjiin anak, udah umur dia 100 tahun, istrinya udah 90 tahun, udah mati seluruhnya tubuh ini, gak cocok, udah gak bisa lagi untuk mengandung. Kalau ke dokter bilang umur 40 punya anak itu udah riskan banget. Ini umur 90 tahun saudara. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga. Harapan pertama kepada tubuhnya udah gak ada. Maka dia bilang, tidak ada dasar untuk berharap. Dia dasar harapannya apa? Ketika lihat jasmaninya, gak ada harapan. Ketika Anda lihat kantong kamu, gak ada harapannya. Tapi Tuhan bilang, you must give. Tidak ada dasar untuk berharap. Namun dia berharap juga. Yang kedua berharapnya kepada siapa? Kepada sumbernya. Kepada Allah kita. Kepada pemilik segala sesuatunya. Habis itu dia punya anak saudara. Hari ini kalau Tuhan gerakan kamu untuk memberi, lihat tidak ada harapan, kerja saya biasa-biasa aja. Kalau Tuhan sudah katakan, kamu bilang gak ada dasar untuk berharap Tuhan, aku gak bisa memberi Tuhan. Tapi aku berharap kamu memberi kepada aku dan aku akan beri. Tuhan akan memberikan. Amin. Jadi kalau kamu bilang anak Abraham, punya iman gak? Mau jadi kaya, kalau gampang, oh Tuhan terima kasih Tuhan saya anak Abraham. Saya menerima berkat-berkat Abraham. Karena diingatnya Kejadian 13, Abraham menjadi kaya semakin kaya gitu ya saudara ya. Tapi pertanyaannya kamu bisa percaya gak seperti Abraham percaya? Amin. Jangan takut. Minta, kalau gak percaya juga bisa minta sama Tuhan. Tuhan beri aku Tuhan, tolong aku untuk bisa percaya. Sekarang kata saya, minta, tanya sama Tuhan, itu kata-kata yang ciami. Oke banget. Amin. Yang kedua, kalau kita hatinya harus penuh kasih saudara. Ya, kalau orang Yahudi, waduh udah lewat lagi saudara. Gimana mau diterusin atau kita mau pulang? Hah saudara? Yang benar nih, saya jadi puhau ise nih. Puhau ise itu maksudnya malu-maluin. Salah ya saudara. Oke, ini yang terakhir deh ya. Tadi kan udah menjadi pertumbuh dan pemberi, tapi ini ada hatinya. Sampai tentang hati aja habisin ya. Jadi kita harus punya hati kasih saudara. Karena dibilang Paulus katakan 1 Korintus 13, katakan di sini baca, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk diapain? Dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi aku. Kenapa saudara diterusin? Dia kasih tuh ciri-cirinya kasih. Nah, saya lihat di sini kualitas kasih salah satu yang berhubungan dengan memberi adalah kalau kasih itu memberinya murah hati. Tidak memegahkan diri, enggak nih, mau ngasih nih ya. Depan orang. Nih. Saya digerakin Tuhan. Cek hati kita. Untuk apa kita begitu? Kualitas kasih yang berikut apa? Tidak sombong. Makanya dibilang kalau kamu memberi, jangan tangan kanan kasih, tangan kiri biar gak tahu. Kenapa? Karena manusia kecenderungan hati kita ini gampang banget saudara menjadi sombong. Yesus tuh hebat loh saudara, saya belajar Yesus. Yesus di antara kerumunan orang banyak, wih Yesus, banyak banget orang kumpulin Yesus. Tapi bapaknya bilang nyebrang. Dia gak pakai, aduh bapak gak ada, ini orang-orang lagi baik sama saya nih, mereka lagi sayang sama saya nih. Enggak. Bapak bilang nyebrang kita, ditinggalin tuh kerumunan, dia nyebrang langsung. Amin saudara. Yesus dahsyat tuh saudara. Hatinya bener-bener udah pakai, bukan anti rayap, anti gores. Namanya kasih. Hatinya tuh udah
Duk-duknya dia bilang kasih. Kalau dipotong darahnya bilang kasih. Semuanya gitu loh saudara ya. Apa yang dia lakukan itu motivasinya cuma satu, untuk mengasihi kita. Amin. Apalagi kasih itu apa? Tidak melakukan yang tidak sopan. Mempermalukan orang dengan memberi bisa loh. Kita bisa malu-maluin orang. Saya pernah ya saudara diberkatin orang. Padahal saya juga gak pernah minta sama dia. Waktu itu anak saya masih kecil. Tiba-tiba orang ini, ibu-ibu ini, bu, ini bu buat anak-anak sekolah gitu kan. Memang pas kenaikan kelas. Ya udah, karena saya juga udah diajar sama Tuhan. Dulu saya malu banget kalau terima angpau. Karena saya ini orang kerja saudara, ya. Selalu setiap bulan terima gaji dan gajinya lebih dari cukup saudara. Setelah full time saya bilang, saya gak pernah dapat gaji dari gereja kan. Jadi kalau orang memberkati muka saya merah, panas, saya tolak-tolak gitu loh saudara. Kenapa? Aduh paisengki banget gitu kayaknya menerima saudara ya. Itu bahasa roh semua, kalau gak ngerti nanti tanya. Lalu saudara, jadi saya diajar sama Tuhan, akhirnya Tuhan tegur sama saya gini, kamu sombong. Hah? Saya sombong Tuhan, gitu tuh pura-pura ya. Padahal butuh dia kan. Tuhan bilang gini, kamu sombong. Kenapa Tuhan saya sombong? Kalau orang memberi itu karena hatinya orang itu aku gerakan. Kalau orang itu tidak digerakkan sama Tuhan untuk memberi kamu, dia tidak akan memberi sama kamu. Langsung saya bertobat Tuhan. Saya langsung sejak itu bertobat. Nah ibu ini kasih dong, kasih. Pas anak mau masuk sekolah gitu ya. Udah saya terima aja. Udah berapa tahun saudara, tiba-tiba saya dengar loh saudara. Ternyata di luaran, dia cerita-cerita saudara. Saya kasih si Priscilla loh, dia anaknya mau sekolah. Ya ampun, saya malu loh saudara. Padahal saya gak minta. Kenapa sih mesti cerita begitu gitu loh. Bukan berarti saya ya udahlah, so what gitu loh. Yang penting kan Tuhan yang tahu gitu ya. Nah itu ngerti kan, itu bukan karena kasih saudara. Kalau kamu memberi dengan kasih, kamu akan terus skip. Tidak mencari keuntungan sendiri. Ya karena dia kurang tati tayang. Jadi dengan ngomong-ngomong begitu saudara, supaya orang lihat, kenapa sih kayak sini udah banyak yang kurang tati tayang ya? Nah kan, betul kan? Dan juga sifat kasih tidak berpikir jahat. Kita seringkali berpikir jahat loh. Mau memberi sama orang ini, dia pakai apa ya? Entah kalau gue kasih, ternyata gila sepatunya Belly. Saudara, saya pakai baju ya, atau tas-tas mahal, saya gak pernah beli saudara. Itu orang kasih. Lagi doa tiba-tiba, ada tas, baru ngeliat di online, ini mahal, 200 ribu ya mahal lah, enggak ya. Tiba-tiba hari Jumat lagi doa, tiba-tiba ada tas di samping saya. Lihatnya Michael Kors, wah ya ampun, gue kagak bisa beli gitu kan saudara ya. Nah maksudnya gini loh saudara, seperti lagi, dalam kita memberi itu benar-benar harus perhatikan hati kita. Ya, yang ketiga, ini yang ketiga terakhir saudara, saya akan lepaskan. Karena Pastor Leo bilang gini ya, pada saat kalau di ibadah, kalau dia bilang mau selesai, itu langsung terjadi kelepasan katanya begitu gitu loh. Jadi saya lepaskan dulu, ini udah mau selesai ya saudara ya, biar terjadi kelepasan dulu. Oke, yang ketiga, hati yang bersuka cita. Seperti tadi saya bilang, Tuhan gak bisa terima uang kamu, tapi Tuhan terima aliran kasih kita, aliran kepercayaan kita sama dia. Yang terakhir sukacita kita saudara. Sukacita ini hadirnya oleh karena satu, kita menetapkan hati. Kita punya ketetapan hati, nanti udah ada ayatnya di 2 Korintus 9 ayat 7. Dibilang itu kita harus punya purpose in heart. Dalam memberi kita punya purpose saudara. Makanya Pastor Leo ajarin kita kalau mau memberi, di rumah udah disiapin. Dan saya juga belajar saudara. Untuk setiap tahun aja saya juga belajar. Tuhan saya mau memberi lebih. Saya mau memberi lebih. Walaupun uang saya gak banyak, tapi saya bilang saya mau Tuhan. Jadi setiap tahun pasti saya akan naikin, persembahan di kantong persembahan itu pasti saya juga naikin. Bukan pamer nih, enggak bukan. Ini lagi ngajar ya masalahnya saudara ya. Kalau nggak ada kesaksiannya kan juga susah. Nah itu artinya saudara, kita punya purpose di hati kita. Saya belajarin dari hamba-hamba Tuhan besar saudara. Dia tidak minta sama Tuhan untuk kebutuhannya. Dia bilang gini, Tuhan tahun ini saya mau menabur 20.000 US dollar. Dia langsung mintanya ke Tuhan tuh apa yang dia mau tabur saudara. Keren kan? Karena dia tahu kebutuhan kita itu pasti Bapak berikan.
Amin. Jadi jangan terus minta Tuhan, aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Coba ketika Anda mulai ganti Tuhan, siapa orang yang aku harus beri Tuhan? Aku minta Tuhan, hati untuk bisa memperhatikan orang, kebutuhan orang Tuhan. Aku mau menabur Tuhan untuk tahun ini Tuhan, totalnya segini Tuhan. Aku mau Tuhan. Ada purpose. Yang kedua apa? Ada rela hati. Rela itu artinya apa? Ya benar-benar ready. Main kita tuh udah ready. Memang saya udah tetapkan dan saya udah ketika lepasan, ya udah. Nggak pikirin lagi. Tadi sih itu Pak Daniel paksa-paksa. Kalau udah ngomong gitu nggak ada, itu bukan rela. Amin. Yang ketiga, give what you have. Dari apa yang kita punya. Tuhan nggak pernah ngerampok kita. Sekali lagi, Tuhan nggak pernah merampok kita. Tapi ketika Anda ngalamin Tuhan, seperti orang Makedonia yang bisa memberi. Menurut Paulus itu mah bisa sebenarnya bisa cuma kasih ceban. Kok kamu bisa kasih 20.000? Kamu makan aja susah. Karena ada Tuhan di dalam dia. Kita bisa memberi walaupun kita kayaknya susah. Memberi 2 peser lebih baik daripada orang-orang kaya memberikan hanya beberapa peser. Amin saudara. Sekali lagi 3 hati ini saudara. Trust with God. Apa lagi? Love. Ada hati yang penuh sukacita. Jadi kita memberi. Yesus bilang, harum neng. Enak wangi nih Tuhan. Ketika kamu menabur. Tuhan bilang wangi. Karena dari hati kita mengalir sesuatu yang dahsyat buat dia. Amin. Oke. Yuk kita bangkit berdiri. Wah lepas sega untuk Priscilla. Aduh.